Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Nuril Nadifa dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, Prodi Teknologi Pendidikan semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai term dan logika sesat pikir untuk memenuhi tugas mata kuliah logika, tugas tutorial 1 dengan dosen pembimbing Ibu Umu Ifah. Dalam logika, term ini merujuk pada suatu proposisi atau pernyataan yang menunjukkan suatu objek baik sifatnya konkret maupun abstrak. Term bisa berbentuk kata tunggal ataupun gabungan kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu pernyataan logis. Dalam berbagai macam klasifikasi, terdapat 3 jenis term yang paling umum dalam studi logika klasik. Yang pertama, term universal dan term partikular. Term universal memiliki makna atau arti menyeluruh. Kemudian term partikular memiliki makna sebaliknya yang merujuk pada kata sebagian. Yang kedua ada term konkret dan term abstrak. Term konkret menunjuk pada suatu objek nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sedangkan term abstrak menunjuk pada ide, konsep, ataupun sifat yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera secara langsung. Yang terakhir ada term positif dan term negatif. Term positif menyatakan suatu sifat atau keadaan secara afirmatif. Sedangkan term negatif memiliki makna sebaliknya, yaitu menyiratkan penyangkalan terhadap suatu keadaan. Dalam logika, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam proses berpikir yang kelihatannya logis, tapi ternyata tidak. Contoh dari bentuk sesat pikir ada 4. Yang pertama, ad hominem. Ini adalah sesat pikir yang dimana argumennya itu ditolak atau diserang bukan berdasarkan isi argumennya, melainkan berdasarkan karakter, sifat, dan latar belakangnya. Yang kedua, strawman. Dalam fallacy ini, seseorang menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Yang ketiga, ada false dilemma. Dalam false dilemma ini, hanya menyatakan 2 pilihan ekstrim, padahal masih ada alternatif lain. Yang keempat, ada slippery solve. Dalam fallacy ini, seseorang mengatakan bahwasanya satu tindakan kecil dapat berdampak besar yang hanya dapat dikendalikan dengan bukti tertentu. Lalu, bagaimana cara menghindari logical fallacy? Yang pertama, pastikan kita benar-benar mengenal bentuk-bentuk fallacy. Yang kedua, periksa struktur argumen. Kemudian, evaluasi fakta dan buktinya. Kemudian yang terakhir, diskusikan secara terbuka dan objektif, serta hindari penyerangan lawan debat. Dengan ini, pengambilan keputusan akan jadi lebih jernih dan bertanggung jawab secara intelektual. Sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.